بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر فقد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته فالكتاب يومئذ وأهله منفيان طريدان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤون فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليس فيهم ومعهم وليس معهم لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمع فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم فلم يبق عندهم منه إلا اسمه ولا يعرفون إلا خطه وزبره. Dan terjemahannya ada pada antum semuanya. Ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah kajian kita kedua yang akan kita masuk insyaallah ke pintu kota ilmu Rasul Al-Imam Ali bin Abi Talib. Cuman ada satu yang harus saya sampaikan untuk meralat minggu yang lalu. Ada satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Injil. Ketika saya membicarakan perbandingan kitab Al-Quran dengan Taurat dan Injil dalam Al-Quran, kemarin saya nukil berkaitan dengan Injil ayat dari surat Ali Imran ayat 50, yaitu firman Allah, wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Sebenarnya yang tepat bukan ayat dalam surat Ali Imran, tetapi dalam surat Zukhruf ayat 63 yang artinya mirip sama berkaitan dengan bahwa Injil hanya memperoleh sebagian dari kitab atau ilmu Allah. Adapun ayat yang tepat dalam Zukhruf 63 yaitu firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma jaa'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmati wa liubayyana lakum ba'dalladzi takhtalifun
fattaqullaha wa ati'un. Ayyuhal ikhwah, seperti yang saya janjikan dan yang telah kita bahas minggu yang lalu, bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mewarisi ilmu Rasul sallallahu alaihi wa alihi, sehingga Rasul dengan gamblang mengungkapkan bahwa beliau adalah pintu kota dari ilmu Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Apabila Rasul merupakan kota ilmu, maka pintu kota itu adalah Ali bin Abi Thalib, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Sementara Al-Quran mengajari kita, kalau ingin masuk rumah melewati pintu, fa'tul buyuta min abwabiha, masuklah pintu, masuklah rumah melewati pintunya. Insyaallah kajian kita ialah kajian berkaitan dengan Nahjul Balaghah yang dikumpulkan oleh Syarif Razi dan merupakan satu-satunya kitab yang selalu mendapat perhatian dari seluruh ulama apapun yang ingin mereka kaji. Bahkan di Libanon, penganalis di TV-TV ketika mereka membicarakan mengenai politik saat ini, atau membicarakan mengenai keadaan-keadaan yang terjadi masa kini dari Muslim dan Kristennya, mereka selalu mengutip Nahjul Balaghah. Sekali lagi, Nahjul Balaghah yang dikumpulkan oleh Syarif Razi Muhammad ibn al-Husain bin Musa bin Muhammad bin Musa bin Ibrahim bin Musa al-Kadhim, yang lahir di Baghdad 359, wafat tanggal 6 Muharram 406. Beliau telah mengarang lebih dari 18 buku banyak mengenai A'immatul Athhar. Karena itu ketika beliau telah menulis buku mengenai kebesaran A'immatul Athhar, ilmu yang dimiliki oleh a'immah, kejadian-kejadian yang terjadi oleh a'immah, maka banyak orang yang minta kepada beliau agar mengumpulkan kemudian ungkapan-ungkapan Imam Ali, dan akhirnya beliau mengumpulkan Nahjul Balaghahnya. Mungkin pernah sering kita dengarkan bahwa Syarif Razi adalah ayah beliau ulama besar, ibu beliau pun terkenal orang yang sangat-sangat memperhatikan ilmu dan berilmu sekaligus. Dalam Nahjul Balaghah ini terkandung di dalamnya 239 khutbah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Di dalamnya ada 79 surat-surat Imam Ali yang beliau sampaikan pada orang-orang tertentu di zaman beliau, baik kepada orang-orang yang bekerja bersama beliau, gubernur beliau, sebagaimana surat beliau untuk Ashar, dan bermacam-macam surat yang beliau tulis, termasuk surat-surat yang beliau berikan kepada Muawiyah dan lainnya. Terkandung 239 khutbah, 79 risalah atau surat Imam Ali, dan di dalam Nahjul Balaghah ada 480 ungkapan-ungkapan pendek dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Semua itu ada dalam Nahjul Balaghah, buku yang amat populer dan terkenal. Setiap orang yang ingin belajar sastra Arab pasti akan melewati Nahjul Balaghah. Setiap orang yang ingin mengkaji ilmu Rasulullah pasti akan melewati Nahjul Balaghah. Apapun yang kita ingin peroleh dari ilmu pengetahuan, Nahjul Balaghah akan memberikan kepada kita ilmu-ilmu itu, karena di situ adalah kumpulan
dari ungkapan, sabda, surat maupun khutbah dari pintu kota ilmu Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Maka itu terkandung dalam Nahjul Balaghah bermacam-macam kandungan. Di Nahjul Balaghah Imam Ali menyampaikan berkaitan dengan tauhid yang belum pernah disampaikan oleh siapapun. Ungkapan tauhid seindah Al-Imam Ali ketika beliau menyampaikan. Beliau menyampaikan berkaitan dengan sifat-sifat para malaikat, penciptaan malaikat, bagaimana mereka diciptakan. Beliau menyampaikan khutbah mengenai kebesaran dan keagungan para anbiya. Beliau menyampaikan dalam khutbahnya menceritakan bahkan mengenai makhluk-makhluk Allah. Beliau sebutkan dalam khutbahnya. Ada beliau khutbah mensifati bagaimana kelelawar. Beliau pernah khutbah mengungkapkan keindahan burung merak. Beliau pernah menyampaikan khutbah dengan bermacam-macam pengetahuan disebut di situ. Di Nahjul Balaghah banyak berkaitan dengan tauhid, dengan menyebutkan para malaikat, para anbiya. Di Nahjul Balaghah juga banyak ungkapan-ungkapan yang beliau ungkapkan berkaitan dengan kelak di akhir zaman apa yang akan terjadi, baik dengan peperangan-peperangan yang akan terjadi, atau kejadian-kejadian yang dahsyat yang akan terjadi, atau watak manusia di zaman tertentu, apa yang akan terjadi di zaman yang akan datang. Beliau ungkapkan karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas oleh waktu dan zaman. Sabda beliau tidak terbatas di tempat tertentu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahudduhu hudud wa la tuqayyiduhu quyud. Sabda Rasul tidak ada batasan. Rasul berkali-kali menyampaikan hal yang belum terjadi. Pernahkan Rasul melihat Ammar bin Yasir, spontan beliau berkata, Ammar taqtulukal fi'atul baghiyah. Ammar, terakhir yang kamu minum di dunia ini sebelum wafatmu susu. Dan hal semacam ini beliau ungkapkan. Beliau telah mengungkapkan apa yang terjadi pada Imam Ali, pada Zahra, apa yang terjadi di Karbala pada Husain, Abi Abdullah alaihissalam. Semua itu, ini sabda Rasulullah. Kemudian yang mewarisi sabda Rasulullah, ungkapannya pun la tahudduhu hudud wala tuqayyiduhu quyud. Beliau mengungkapkan apa yang akan terjadi kelak karena beliau telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu minggu yang lalu dan nanti juga di akhir akan saya akhiri dengan cerita seperti yang saya janjikan. Minggu yang lalu ketika beliau telah menyelesaikan cerita, beliau kan cuma teriak Allahu Akbar, sadaqa khalili Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar kekasihku Muhammad. Karena beliau telah dibuka oleh Rasulullah bermacam-macam ilmu, sehingga beliau yang pernah bersabda, lau kushifa annil hijab mazdattu yaqina. Kalau hijab dibuka, lau kushifa liyal hijab, hijab dibuka bagiku, aku pun enggak tambah yakin. Nahjul Balaghah mengandung juga hal-hal yang belum terjadi dan mensifati zaman-zaman yang belum terjadi, seperti yang sudah kita berikan pada antum ini. Mungkin nanti ada 8 semacam ini kita akan ungkap bagaimana Imam Ali mengungkap zaman yang mungkin kita alami zaman sekarang ini yang telah beliau ungkapkan waktu itu. Nahjul Balaghah membahas masalah tauhid dan pembahasan yang amat indah. Antum saya anjurkan membaca khutbah pertama Nahjul Balaghah berkaitan dengan tauhid. Walaupun itu begitu sulit, tapi itulah ketika beliau menjelaskan mengenai kebesaran Allah dan hakikat tauhid, mengenai malaikat, mengenai para rasul, mengenai apa yang akan terjadi. Sehingga satu orang pernah berkata kepada beliau, "U'tita ya Amiral Mu'minin ilmal ghaib." Kamu ini dibeli ilmu ghaib sama Allah. Karena ungkapan-ungkapan beliau banyak menjelaskan hal-hal yang belum terjadi. Ketika beliau dikatakan, kamu dibuka oleh Allah ilmu ghaib, beliau senyum, fadhahika, beliau ketawa. Kemudian beliau bersabda begini,
laisa huwa bi'ilmi ghaibin walakinnahu ta'allum min dhi ilmin wa innama ilmul ghaibi ilmus sa'ah wa ghairu dhalik fa hadha alladhi la ya'lamuhu illa Allah wa ma siwa dhalik fa ilmun 'allamahu Allah nabiyahu fa 'allamanihi wa da'ali ya'ihi sadri wa tandammu 'alaihi jawani'i. Itu bukan ilmu ghaib, tapi itu adalah belajar dari orang yang maha mengetahui segala sesuatu, yaitu Rasulullah. Karena ilmu ghaib itu ialah kapan terjadinya hari kiamat dan semacam itu hanya ada pada Allah. Selain itu Allah telah ajarkan seluruh ghaib ini kepada nabinya, dan nabi mengajarkan kepadaku. Nggak cukup Rasul mengajarkan, tapi Rasul mendoakan aku agar aku mampu menghafalnya dan terus ilmu ini bersamaku. Nggak pernah bisa. Nahjul Balaghah juga mengandung hal-hal semacam itu. Bukan cuma berkaitan dengan ilmu ghaib, ayyuhal ikhwah, berkaitan dengan apa yang akan terjadi, apa sifat-sifat zaman tertentu, tetapi berkaitan dengan ilmu teknologi yang belum diketemukan ilmu itu, kecuali mungkin hanya di abad 20 itu beliau telah ungkapkan di saat-saat semacam itu. Silahkan Anda baca buku Al-Imam Ali Muntahal Kamal Bashari karangan Said Abbas Musawi. Anda akan ditemukan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang telah diungkapkan oleh beliau, kuncinya baru diketemukan di abad 20 oleh sains dan teknologi. Salah satu contoh, pernah beliau melewati Furat, dan saat itu ombak Furat sangat besar. Kemudian beliau melewat dengan para sahabatnya. Beliau kemudian berkata, berhenti, lihatlah ombak begini ini. Kemudian beliau menuding pada ombak dan air itu. Beliau berkata, "Lau syi'tu lastakhrajtu min hadza nara." Kalau aku mau, akan kukeluarkan dari air dan ombak ini api. Baru sekarang orang menemukan teknologi uap, tenaga listrik dari uap ini. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. "Lau syi'tu lastakhrajtu min hadza nara." Artinya nar di sini tidak harus api menyala, tapi kahraba yang baru diketemukan baru abad 20 orang menemukan hal-hal yang real semacam itu. Dan semacam itulah kandungan Nahjul Balaghah. Belum lagi membicarakan mengenai hal-hal berkaitan dengan ilmu agama, jawaban-jawaban berkaitan dengan fatwa, jawaban-jawaban berkaitan dengan yang bisa digunakan, dipraktekkan oleh seorang muslim ketika ingin hidup dengan Islam, bisa memperoleh semua jawaban dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam semua hal, nanti kita akan masuk sedikit demi sedikit dalam lautan Nahjul Balaghah yang tidak pernah akan selesai. Itulah Nahjul Balaghah. Dan hubungannya Nahjul Balaghah dengan Quran sangat erat. Karena ini ungkapan kota, pintu kota ilmu Rasul. Sementara Rasul itulah Quranun Natiq. Dan Ali bin Abi Thalib penerus Rasul juga beliau Quranun Natiq. Syekh Mahmud Al-Azhar, Syekh Azhar yang asbaq, beliau pernah dalam buku sirahnya ketika ingin mengomentari Rasul, bahwa Rasul itu telah Quran yang berjalan. Rasul itu Quranun yamshi bainan nas. Beliau pernah mengatakan begini, lau sahhat ta'bir, kalau boleh aku ibaratkan, kata ia, innar rasul laqad taqarrana rasul. Rasul telah mengqurankan dirinya, dan diri beliau adalah Quran. Maka pintu kota ilmu Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang paling membawa seluruh isi Al-Quran dalam kandungan Nahjul Balaghah, sehingga disebutkan dalam beberapa buku dalam Nahjul Balaghah ditemukan 150 jumlah, semuanya yang menunjukkan kebesaran dan kemiripan dan sebagai tafsiran yang terjemahan untuk Al-Quran. Ada salah satu ungkapan Imam Ali, beliau pernah berkata begini, man u'tiya arba'an lam yuhram arba'a, man u'tiya du'a lam yuhramil ijabah,
Wa man u'tiya tauba lam yuhramil qabul. Wa man u'tiya al-istighfar lam yuhramil maghfirah. Wa man u'tiya syukra lam yuhramiz ziyadah. Kata Imam Ali, siapa yang memperoleh 4 pasti akan memperoleh 4 tersebut. Gandengannya sudah, tidak bisa pisah. Siapa yang punya 4 ini tidak pernah lepas dari 4 yang berikutnya. Pertama, siapa yang diberi kemampuan untuk doa pasti akan diberi jawaban dari Allah doa itu. Allah kan bercoba. Qur'annya apa? Ud'uni astajib lakum. Kedua, kata Imam Ali, man u'tiyat tauba lam yuhramil qabul. Siapa diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat pasti akan diberi qabul oleh Allah. Qur'annya, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Ketiga, man utiya al-istighfar lam yuhramil maghfirah. Siapa yang diberi oleh Allah taufik untuk mampu istighfar, mohon ampun pada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah. Apa Al-Qur'annya? Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafuran rahima. Siapa yang melakukan perbuatan jelek atau mendolimi dirinya kemudian mohon ampun kepada Allah, pasti ia akan menemukan Allah Maha Pengampun. Yang ketiga, yang keempat, kata Imam Ali, man utiya syukra lam yuhramiz ziyadah. Siapa yang diberi oleh Allah taufik untuk bersyukur pada Allah pasti diberi tambahan oleh Allah, karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Janji Allah, kalau kamu terima kasih akan kutambah. Seluruh kaitan Al-Quran ada. Khutbah pertama beliau, al-khutbatul ula di Nahjul Balaghah, ketika beliau berbicara mengenai bahwa tidak pernah mampu orang memuji Allah. Beliau dalam khutbah itu pernah mengatakan, wala yuhsi na'ma'ahu al-adun. Gak pernah mampu orang menghitung-hitung nikmat Allah. Kalau ini khutbah beliau, Anda akan menemukan firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan semacam itu. Dan memang sekali lagi pasti tidak pernah akan pisah ungkapan beliau dengan Quran, karena beliau termasuk ialah yang menggandeng Al-Quran, yang tidak pernah pisah dengan Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, aliyun ma'al Quran wal Quranu ma'a Ali lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Ali bersama Quran dan Quran bersama Ali tidak pernah berpisah sampai keduanya menghadap padaku di telaga. Atau ada hadis yang amat populer, insya Allah antum sering apal hadis itu, yaitu hadis tsaqalain, yang Rasul menitipkan pada umat ini dua, ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, kitab Allah wa itrati ahla baiti fa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Kutinggalkan pada kalian dua, kalau kalian pegang duanya ini enggak pernah sesat selamanya. Pertama Al-Quran, kedua keluargaku, dan dua-duanya tidak pernah berpisah. Karena itu ungkapan Imam Ali adalah tidak pernah akan pisah dengan Al-Quran sama sekali, karena beliau adalah sebagai menafsirkan isi dan kandungan Al-Quran. Ayyuhal ikhwah, Nahjul Balaghah ini, kalau tadi saya sebutkan bahwa pengarang Nahjul Balaghah ini lahir 359. Nahjul Balaghah ini oleh beliau dikarang tahun 400, dikumpulkan di satu buku jadi Nahjul Balaghah. Beliau beri nama persis tahun 400 Hijriah. Tahun 406 beliau wafat. Jadi lahir 359, wafat 406. Dalam salah satu kitab juga sebutkan 404. Jadi umur beliau begitu pendek sekali, tapi telah memiliki lebih dari 18 karangan, dan yang terbesar adalah Nahjul Balaghah. Ketika revolusi Islam menang, dipimpin oleh Al-Imam Khomeini, persis tahun 1000, ketika mengenang 1400 ya, ketika mengenang
mengenang 1000 tahun dikarangnya Nahjul Balaghah, di sana diadakan maharajan, artinya festival mengenang 1000 tahun Nahjul Balaghah, yaitu pada tahun 1400 diadakan festival mengenang 1000 tahun Nahjul Balaghah. Diundang semua pakar-pakar ilmu agama dan sastra untuk kumpul di Tehran saat itu membicarakan mengenai Nahjul Balaghah. Ribuan lembar karangan, beberapa makalah maupun kitab terbitkan saat itu. Dan Nahjul Balaghah ini ternyata mendapatkan perhatian besar dari sekian banyak ulama dari kaum sunnah maupun syiah. Semuanya membicarakan kebesaran Nahjul Balaghah. Karena itu kemudian yang mensyarahi Nahjul Balaghah ini begitu banyak, baik dari kaum sunnah maupun syiah. Mungkin yang amat populer dari Ikhwanul Ahlus Sunnah yaitu syarah dari Ibnu Abil Hadid dan Muhammad Abduh yang dicetak di mana-mana. Tetapi sebenarnya yang mensyarahi Nahjul Balaghah, kalau kita mau meneliti, ada 129 mensyarahi Nahjul Balaghah dari bermacam-macam segi. Ada yang tebal-tebal kitabnya, ada yang agak tipis, tapi lebih 129 yang sempat ditulis oleh salah satu pengarang ketika menulis mengenai maharajan atau festival 1000 tahunnya bahasa Arab. Tapi sebenarnya lebih dari itu, dan diterjemahkan dalam sekian banyak bahasa, termasuk alhamdulillah dalam bahasa Indonesia kita ada terjemahan Nahjul Balaghah, ada terjemahan seluruh Nahjul Balaghah, ada terjemahan kutipan Nahjul Balaghah, ada terjemahan sebagian ungkapan-ungkapan pendek Nahjul Balaghah, ada diambil dalam salah satu segi. Yang penting Nahjul Balaghah memperoleh sekian banyak perhatian dari kaum muslimin sunnatan wa syiah. Semuanya banyak mensyarahi Nahjul Balaghah. Walaupun kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan yang telah dijawab oleh ulama-ulama sebenarnya. Yang ada yang mengungkapkan Nahjul Balaghah bukan seluruh adalah ungkapan Ali bin Abi Thalib. Di sini banyak kemasukan-kemasukan yang bukan dikarang oleh Imam Ali. Tetapi jawaban-jawaban ulama termasuk Ibnu Abil Hadid gamblang bahwa kalau kita meragukan Nahjul Balaghah, mungkin ada dua. Kita anggap semuanya enggak benar, enggak dinisbatkan kepada Imam Ali. Atau kita yakini sebagian dinisbatkan, sebagian tidak. Kalau kita akan katakan semua bukan ungkapan Imam Ali, kita akan bertentangan dengan buku-buku yang di luar Nahjul Balaghah yang menisbatkan kalimat itu kepada Imam Ali dan amat mutawatir dan populer. Kemudian kalau kita katakan sebagian orang yang tahu bahasa, yang mengenal sastra, apalagi bahasa Ali bin Abi Thalib, akan nampak perbandingan antara bahasa asli beliau dengan dakhilah yang bukan dari bahasa beliau. Sementara Nahjul Balaghah menumpahkan adalah puncak dari semua bahasa, sehingga julukan Nahjul Balaghah diberikan ialah duna kalamil khaliq wa fawqa kalamil makhluk. Ungkapan ini di bawah kalamul khaliq, ungkapan khaliq, dan di atas seluruh kalamul makhluk illal habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Karena Imam Ali hanyalah sumber dari situ. Karena itu saya sebutkan di sini, saya ingin mengutip sedikit ketika mengenang 1000 tahun Nahjul Balaghah. Imam Khomeini memberikan satu ungkapan, tulisan yang dibaca di seminar atau sebut maharajan mengenang 1000 tahun. Ungkapan beliau panjang, antara lain beliau mengatakan apa yang mampu dan siapa yang mampu untuk mengenalkan siapakah dia Ali bin Abi Thalib dan apakah itu Nahjul Balaghah. Kita yang hidup dalam alam tertutup penuh dengan hijab, dengan modal apa kita bisa mengenalkan manusia malakuti Ali bin Abi Thalib dan kitab yang begitu indah Nahjul Balaghah.
Sampai beliau mengatakan dalam ungkapan itu, yang paling bisa kita sebutkan untuk mengenalkan manusia siapakah ia Ali bin Abi Thalib, kita tidak mampu kecuali kita mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Abdullah, dan cukup itu titel Ali bin Abi Thalib. Siapakah gerangan orang yang pernah menepuk dadanya bahwa dia Abdullah, kecuali hanyalah Ali bin Abi Thalib yang langsung hidupnya. Kalau kita ingin kenalkan siapa dia, dia Abdullah pertama. Kedua, siapa dia? Dia adalah yang dipiara mulai lahir oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan dua-dua ini cukup kemuliaan untuk Ali bin Abi Thalib. Karena itu Imam Ali pernah membanggakan dirinya bahwa beliau ini hamba Allah. Kafani izzan idh kunta li rabba wa kafani fakhran idh kuntu laka abda. Begitu doa Imam Ali. Ya Allah, cukup mulia bagiku karena engkau Tuhanku, dan cukup bangga diriku karena aku hambamu. Titel hamba yang paling besar dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian orang yang dididik langsung mulai kecil Rasulullah. Karena itu Imam Ali bangga karena beliau Abdullah. Karena itu kemudian beliau pernah berkata, ana abdun min abidi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Aku hanyalah budak dari budak Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Inilah sekilas mengenai Nahjul Balaghah dan apa yang ada dalam Nahjul Balaghah, yang mengumpulkan Nahjul Balaghah dan apa yang terkandung dalam Nahjul Balaghah. Tetapi yang saya pilih untuk kajian kita malam ini, malam-malam berikutnya insyaallah, ialah saya ingin mengumpulkan beberapa ungkapan-ungkapan Imam Ali yang berkaitan dengan zaman yang akan datang, dan sebagian zaman itu kita alami sekarang ini. Ini fotokopi yang ada pada antum yang kita fotokopi bagikan ini sekarang zaman yang sedang kita alami. Ini zaman kita sekarang. Imam Ali telah ungkapkan ini 1400 ribu tahun yang lalu. Dan ini beberapa zaman mulai mengalami ini. Salah satu yang dalam maktabah antum sini ada Syarah Nahjul Balaghah yang dikarang oleh Al-Khu'i, ada 27 atau berapa jilid. Ketika sampai pada ini jilid ke-9 mungkin beliau mensyarahi, ini zaman pertama terjadi yang diungkapkan ialah yang paling gamblang ialah di zaman Umayyah dan Abbasi. Dan sebenarnya ini yang juga ada di zaman kita. Nanti berkaitan zaman kita ini macam-macam ini sifat oleh Imam Ali. Karena saya katakan mungkin nanti ada 8 semacam ini, dan saya harap jangan dibuang, jangan dihilangkan ini. Setiap malam Selasa antum bawa, dan sampai entah tambah yang kedua, ketiga, sampai entah kapan. Yang penting ini supaya tidak lupa, supaya ada pada antum. Kenapa kita harus mengenal zaman? Ayyuhal ikhwah, orang yang tidak kenal zamannya dilipat oleh zaman itu. Bahkan salah satu sifat seorang alim ialah harus ia kenal zamannya. Dalam apapun kita harus mengenal zaman kita. Dalam mendidik anak, Imam Ali sering mengungkapkan, didiklah anakmu bukan di zamanmu tapi di zaman dia. Terus zaman ini dibawa, karena setiap zaman ini ada perubahan tertentu. Walaupun ada hal-hal yang tidak bisa berubah dalam Islam, tetapi cara penyampaian Islam, cara praktek Islam, cara menjawab sesuatu berkaitan dengan pertanyaan untuk Islam, hal-hal semacam ini zaman harus kita kenal zaman. Kalau enggak kita sangat berbahaya. Ini ungkapan yang ada pada antum ini salah satu khutbah beliau. Di tengah-tengah khutbah beliau kemudian beliau bersabda begini, sayati alaikum min ba'di zaman, akan datang kepada kalian nanti setelah kematianku satu zaman. Di zaman itu laisa fi syai'un akhfa minal haq. Zaman itu tidak ada sesuatu yang lebih tersembunyi daripada al-haq.
Wala adhhar minal batil. Gak ada yang paling nampak menyolok kecuali batil. Wala aktsar minal kadzib 'ala Allah wa rasulih. Di zaman itu tidak ada yang lebih banyak dari apa? Bohong terhadap Allah dan Rasulnya. 3 hal. Akan datang suatu zaman, di zaman itu tidak ada yang lebih tersembunyi dari hak. Gak ada yang lebih menonjol kecuali dari batil. Salah satu khutbah Imam Husain ketika beliau menuju Karbala, beliau mengatakan, ala tarawun annal haqqa la yu'mal bih wa annal batil la yutanaha an. Tidakkah kalian menyaksikan bahwa hak tidak dipraktekkan, batil tidak dicegah? Kalau sudah semacam ini zamannya, kata Imam Husain, lanjutan khutbah beliau, hendaklah setiap mukmin mempersiapkan dirinya untuk mati menghadap membela kebenaran, mempersiapkan dirinya untuk berani mati membela kebenaran dan menegakkan kebenaran. Zaman yang tidak ada yang paling sembunyi daripada hak. Ayyuhal ikhwah, kita sekarang hidup di zaman ini. Ya Allah, hak ini disembunyikan karena nggak menguntungkan. Sementara banyak manusia di zaman ini melakukan sesuatu yang hanya membawa keuntungan pribadinya. Ketika bertabrakan dengan keuntungannya, dia akan campakkan kebenaran itu. Sekarang orang yang mengungkapkan kalimat hak akan ditertawakan, bahkan akan dikejar, akan dimusuhi. Orang yang mengajak orang kepada kebatilan akan banyak pengikutnya dan akan disanjung oleh orang. Tidak ada yang lebih sembunyi dari hak, kata Imam Ali. Akan datang suatu zaman, dan terus bergulir zaman itu. Sampai hari ini kita hidup di zaman tidak ada yang lebih sembunyi dari hak. Sampai kalau ada orang mempraktekkan hak sebenarnya, orang mengatakan, kesian ya, ini nggak pernah bahagia hidupnya, terkekang oleh hak. Seakan-akan sesuatu yang aneh, yang asing, yang memberatkan dirinya. Padahal hak ini semestinya harus gamblang. Tetapi hak itu ditutup-tutupi oleh orang-orang tertentu. Karena kalau hak itu muncul, mereka tidak akan langgeng untuk memperoleh apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka ini. Karena itu mereka usaha untuk menyimpang siurkan hak, untuk menyembunyi hak, untuk mengubur hak kalau mereka mampu, walaupun al-haqqu ya'lu wala yu'la alaih. Pada akhirnya tetap wala aqibatu lil muttaqin, bahwa hak tetap akan nampak gamblang di atas segalanya. Tetapi perjalanan hak, orang yang melaktekkan hak dalam waktu yang tempat yang lain, Imam Ali pernah bersabda, al-haqqu wadihun ablaj wal batilu laj. Hak itu ialah sesuatu yang gamblang, jelas. Kalau batil, laj, zigzag, samar. Tetapi ketika di masyarakat yang dipraktekkan batil, atau hak disamarkan, atau hak dicampur adukkan, maka orang tidak menemukan hak. Ya Allah, di tempat-tempat tertentu sekarang zaman kita ini, kalau ada pedagang jujur, orang tertawa sama dia. Kenapa? Kalau ada orang kerja di kantor gak mau menerima suap, diketawakan. Karena apa? Seperti sesuatu yang langka ini. Padahal justru inilah hak. Kalau ada orang mempraktekkan hak, orang mengajak kepada hak, orang akan musuhi dia. Tapi la syai' akhfa minal haq. Yang nampak apa? Wala azhar minal batil. Wah, kalau batil di mana-mana ada. Sebenarnya ayyuhal ikhwah, batil itu tidak kuat. Batil itu tidak mampu menjawab semua masalah kita. Batil itu sebenarnya hina. Hak itu yang kokoh. Hak itu yang mampu menyelesaikan semua urusan kita.
Hak itu yang membawa kebahagiaan kita di dunia sebelum akhirat. Tetapi oranglah yang menyembunyikan hak, bukan hak yang tersembunyi. Oranglah yang mengangkat-ngangkat kebatilan ketika batil muncul, bukan karena batil kokoh, tetapi yang memiliki hak gak pernah menampilkan haknya. Kalau sama-sama yang sana silakan mengajak kepada batil, tapi kita mengajak kepada hak, pasti hak akan lebih tampil ke depan. Tukang-tukang sihir Fir'aun bertahun-tahun bangga dengan kedudukannya, menikmati kejayaan sihirnya, bukan karena tukang-tukang sihir itu pandai, bukan karena sihir itu mampu melakukan segala sesuatu, tetapi masalahnya tongkat Musa belum keluar. Ketika tongkat Musa keluar, batallah semua sihir, binasalah semua sihir. Dan itulah, kalau hak datang, zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Allah kalau memperumpamakan hak sama batil itu ialah perumpamaan hak itu bagaikan pohon yang besar, akarnya menjulang ke dalam bumi, sementara pohon ini tinggi dan dahannya begitu banyak, memberikan buahnya setiap saat, sementara batil itu bagaikan pohon yang tidak punya akar. Antum bisa bayangkan pohon gak berakar, gak berubah, ada angin dahsyat, antum tiup jatuh pohon itu karena gak memiliki kekuatan. Dan itulah batil. Silahkan baca surat Ibrahim, masalu kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah ila akhir ayat. Perumpamaan hak dan batil. Tetapi masalah zaman rusak meninggalkan hak, menampakkan batil, sebenarnya ini Imam Ali ingin menunjukkan bahwa orang yang hidup di zaman itu tidak lagi mengangkat kebenaran, gak lagi mempraktekkan hak, gak lagi menegakkan hak, maka yang tegak adalah kebatilan. Sekali lagi, jangan zaman yang disalahkan, orangnya. Sering orang menuding zaman, sering orang menyalahkan zaman sudah bejat, zaman sudah rusak. Nggak ada zaman, nggak pernah rusak. Mulai diciptakan oleh Allah, zaman nggak pernah rusak. Kalau zaman itu bejat, zaman itu berubah, zaman itu rusak, orang yang hidup di zaman itu. Abu Talib, ayah Imam Ali, Abu Talib, beliau pernah mengungkapkan bait syair, beliau berkata, naibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana abadhibu an ya'kula lahma akhihi wa ya'kulu ba'duna ba'dan ayana. Kita suka mencela zaman, mencaci zaman, padahal zaman enggak pernah celah. Yang penuh celahan dan caci adalah kita. Dan zaman itu nggak pernah ada kesalahan. Tiap hari sama, harinya 24 jam, jalannya sama, bulannya, perputaran hari, bulan, tahun sama. Yang rusak ialah dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akan datang satu zaman, kata Imam Ali, di zaman itu tidak ada yang lebih tersembunyi dari hak, tidak ada yang lebih nampak gamblang dari kebatilan. Dan di zaman itu banyak orang bohong mengenai dari Allah dan Rasulnya, mengarang hadis, memutarbalikkan tafsir, bermacam-macam. Yang ia cari cuman adalah keuntungan pribadi. Apalagi di zaman ketika Imam Ali diperangi, Allah, zaman Bani Umayyah, zaman paling larisnya orang berbohong untuk Rasulullah, zaman paling larisnya orang mengarang hadisan Rasulullah, memutarbalikkan kebenaran. Dalam salah satu syarah Nahjul Balaghah yang ditulis oleh Ibnu Abil Hadid, dia ungkapkan Muawiyah pernah memanggil Samurah bin Jundub. Ada satu ayat Al-Quran yang turun untuk Imam Ali ketika beliau tidur di malam hijrah. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ada orang yang menggadaikan dirinya, menjual dirinya untuk Allah. Dan ayat ini
turun untuk Imam Ali ketika beliau tidur di malam hijrah. Karena di rumah Rasulullah saat itu dikepung dengan pedang terhunus semuanya. Beliau korbankan. Karena Imam Ali waktu dipanggil Rasulullah, "Ya Ali, malam ini tidurlah di tempat tidurku. Besok malam ini aku akan hijrah." Kata beliau, "Selamatkah engkau kalau aku tidur?" "Iya, aku akan selamat." Beliau sujud syukur. Ayat ini gamblang turun untuk Imam Ali. Kata Muawiyah, Samar bin Jundub, "Aku berikan kamu 200.000 dirham. Kamu buatlah riwayat bahwa ayat ini turun untuk Abdurrahman ibnu Muljam yang membunuh Imam Ali." Tawar menawar, gak mau, kata Samar bin Jundub. Sampai dikasih oleh Imam Ali, oleh Muawiyah 400.000. Kalau 400.000 dia mau, ya. Baru dikarangkan bahwa ayat itu turun untuk Ibnu Muljam. Siapa Ibnu Muljam? Itu Abdurrahman bin Muljam yang menikam Imam Ali. Memutarbalikan saat itu, wala akthar minal kadhib 'ala Allah wa rasulih, di zaman itu dan sebelumnya, apalagi di zaman sekarang. Banyak orang memutarbalikkan kebenaran. Yang dicari adalah keuntungan sesaat. Sementara al-haq tetap pasti ya'lu wala yu'la alaih. Ayyuhal ikhwah, ini masih ada 3 masalah di sini. Pertama ialah zaman yang kebenaran paling tersembunyi. Kedua, batil paling menonjol. Ketiga, paling banyaknya orang bohong terhadap Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang orang berani bersumpah, dia tahu ini keliru. Kadang-kadang sengaja orang menutupi hak, dia tahu ini keliru. Sengaja dia memasarkan kebatilan, dia tahu ini salah. Tetapi karena ada hal-hal yang ia kejar, ada keuntungan-keuntungan tertentu yang ia cari, maka ia berani menjual Allah dan Rasulnya, berani mengorbankan hak, berani mengorbankan batil, walaupun, dengarkan ini, walaupun sebenarnya siapapun yang melawan hak pasti akan kalah. Karena hak adalah Allah dan hak dari Allah. Siapapun dengan kekuatan apapun orang melawan hak pasti akan kalah. Yuridun liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal musyrikun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Cuman istilah Al-Quran indah sekali. Allah ingin mengejek mereka. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan apa? Dengan mulut mereka. Bisa antum bayangkan ada orang ingin, sekarang ini kita di masjid, ada orang duduk di sini meniup lampu ini supaya mati. Dari mulai hari ini sampai 100.000 tahun nggak pernah padam ini kalau ditiup. Allah ingin menggambarkan kejinya orang-orang ahlul batil ini, dan sangat kecil dibanding Allah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah biafwahihim wallahu mutimmu nurih. Ayyuhal ikhwah, masih 3 hal yang kita bahas malam ini, dan 3 hal ini pun juga belum selesai. Kita akan bahas minggu berikutnya insyaallah. Seperti yang saya janjikan, setiap pertemuan akan saya akhiri dengan cerita berkaitan dengan ilmu Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Minggu yang lalu kita ceritakan berkaitan dengan seorang pemuda yang dihukum mati oleh Mahkamah Umar bin Khattab karena ia membunuh majikannya, dan apa kemudian diselesaikan oleh Imam Ali dalam peristiwa itu. Malam ini akan saya bawa satu lagi yang berkaitan dengan Imam Ali bin Abi Thalib, yang menunjukkan bahwa beliau mendapatkan ilmu ghaib dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Seperti yang beliau ungkapkan tadi, innama ta'allumun min dhi ilm. Ini belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Suatu hari setelah salat subuh, beliau di Masjid Kufah setelah salat subuh dengan para sahabatnya. Setelah sholat subuh selesai persis, beliau menoleh ke belakang, berkata kepada orang-orang yang biasa menjaga kota, Hurrasul Madinah namanya. Beliau berkata, kalian cepat-cepat sekarang pergilah ke tempat
Sebutkan nama tempat itu. Dari tempat itu kalian belok ke kanan, ke kiri, terus kalian akan menemukan musolah kecil. Di depan musolah itu ada suami istri kemanten baru yang semalam suntuk mereka berkelahi. Datangkan mereka berdua ke tempat ini setelah salat subuh ya. Yang diperintahkan merasa heran, ini urusannya semalam orang berkelahi suami istri, yang tahu Imam Ali dan Abi Thalib beliau ungkapkan, tapi mereka sudah sekian banyak menyaksikan hal-hal yang begitu dahsyat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka pergi sesuai yang diarahkan oleh Imam Ali sampai menemukan musola itu, dan persis di depan musola itu ada rumah. Mereka ketuk, keluarlah seorang dan wanita. Mereka berkata, kalian benarlah kalian pengantin baru dan semalam kalian hanya kelahi. Sekarang kalian dipanggil oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Teriak mereka berdua ketakutan. Dibawa kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali berkata, benar semalam kalian hanya kelahi? Kata mereka berdua, iya. Imam Ali kemudian berkata kepada orang-orang yang ada masjid itu, tinggalkan aku dengan mereka ini. Orang-orang itu keluar, kecuali Imam Ali dengan dua itu, dengan khawas beliau, orang-orang tertentu yang sangat beliau. Imam Ali kemudian berkata kepada wanita itu, yang cerita, aku atau engkau mengenai kejadianmu? Kata wanita itu, apa wahai Amirul Mukminin? Kata Imam Ali, aku atau engkau yang cerita? Wanita itu teriak, engkau apa sebenarnya? Dengarkan. Engkau pernah bertunangan dengan sepupumu. Engkau sangat mencintai sepupumu dan sepupumu pun mencintai kamu. Benar. Wanita itu teriak histeris, benar ya Amirul Mukminin, dan gak ada yang tahu. Apakah engkau tahu ghaib? Tidak, kata Amirul Mukminin. Dengarkan. Pada suatu saat keluarga lelaki ini datang kepada keluargamu, ayah ibumu, untuk meminang kamu, dan ditolak. Benarkah? Benar. Bagaimana engkau tahu ya Amirul Mukminin? Diam, kata Imam Ali. Suatu hari karena kamu telah mencintai laki itu, suatu hari kamu keluar mengambil air dan kamu bertemu dengan lelaki sepupumu itu di tempat ini, disebutkan oleh Imam Ali. Benar ya Imam. Dan kemudian kamu diganggu oleh syaitan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Benar ya Amirul Mukminin, nangis histeris wanita ini. Gak ada yang tahu kecuali ibuku. Kenapa kau tahu? Diam, kata Imam Ali. Kemudian kamu hamil dari hasil yang gelap itu. Benar ya Amirul Mukminin, kamu disembunyikan oleh ibumu. Kemudian di hari kamu harus melahirkan janinmu dari hasil yang haram. Kamu pergi ke suatu tempat yang jauh, di sana kamu melahirkan. Ketika bayi itu baru lahir, kamu diperintahkan oleh ibumu untuk mencampakkan di tepi sungai. Dan kamu menangis, meninggalkan bayi itu menangis sendiri, baru lahir. Ketika kamu menoleh belakang, melihat bayi itu didekati oleh anjing, dan kemudian anjing itu menggoserkan kukunya ke kepala anak itu, dan kamu melihat darah mengalir. Itu wanita teriak histeris, anta ta'lamul ghaib ya Ali. Dia nangis wanita itu, wallahi yang tahu cuman aku sama ibuku, bagaimana engkau tahu ya Ali? Masihkah engkau ingat ketika engkau menyaksikan ketika anjing itu melukai? Iya. Imam Ali manggil anak laki yang suaminya, lihatlah, inilah yang luka dulu, dan ini anak dari hasil kamu gelap itu. Karena itu ketika kamu dikawinkan dengan ini, tidak pernah kamu akan bisa akor, pasti akan kelahi selamanya. Langsung cuman beliau berkata, Allahu Akbar, sadaqa khalili Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena ini ternyata anaknya yang dari hasil yang dilarang oleh Allah, dan tidak pernah akan bisa akor karena itu dengan ibu kandungnya. Imam Ali ketika dikatakan, kamu tahu ghaib, beliau cuman ketawa. Tapi kemudian beliau mengatakan, bukan itu ghaib, tapi ini adalah ilmu yang diajarkan Rasul kepadaku. Kemudian Rasul mendoakan agar aku selalu hafal, dan agar selalu ilmu ini gak bisa denganku. Dan itulah setiap kejadian yang aneh, Imam Ali cuma berkata, Allahu Akbar, sadaqa khalili Muhammad.
Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.